Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksyal Dinugraha dari jurusan Teknik Elektro Reguler Sore kelas D. Di sini saya akan melanjutkan materi mata kuliah elektronika analog, yaitu tentang operasional amplifier atau disingkat OPAMP. Pertama, saya akan membahas penguat pembalik atau inverting amplifier. Di sini kita mempunyai gambar ya, gambar rangkaian. Di dalam gambar terdapat I sebagai arus, RF resistensi feedback, kemudian ada VRF, ada RL resistensi beban, dan juga V output dan V input. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka I melewati RF, sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu terjadi persamaan VRF sama dengan IRF, dan kemudian diuraikan menjadi VI sama dengan VI per RI dikali RF. Kemudian jika polaritasnya min pada RF, pada terminal keluaran VO atau tegangan output, maka VO sama dengan min VRF. Jika diuraikan, VO sama dengan min VRF sama dengan VI per RI kali RF sama dengan min RF per RI kali VI. Jadi, yang menentukan tegangan output ialah nilai besaran min RF per RI dikali VI, atau min resistensi feedback per resistensi input dikali tegangan output. Tegangan input. Kemudian di sini kita mempunyai contoh soal ya. Diketahui resistensi feedback sama dengan 100K 100K ohm ya. Resistensi input sama dengan 10K ohm. Tegangan input sama dengan 1 volt, dan resistensi beban sama dengan 25K ohm. Dan ditanyakan ialah arus tegangan output ACL atau penguat beban, kemudian IL arus pada beban, dan LO beban output. Di sini kita langsung menjawab. Pertama kita harus mencari arusnya terlebih dahulu. I sama dengan tegangan input per resistansi input. Kemudian hasilnya 1 volt per 10 k ohm sama dengan 0,1 miliampere. Kemudian kita mencari tegangan output. Di sini kita mempunyai persamaan VO sama dengan min RF per RI dikali VI sama dengan min 100K per 10K dikali 1 volt, dan mempunyai hasil min 10 volt. Kemudian kita mencari penguat bebannya. ACL sama dengan min 10 per 1. ACL itu mempunyai rumus min RF per RI. Jadi min RF-nya itu kan di sini sudah diketahui RF-nya adalah 100 dan RI-nya ialah 10. Jadi ACL sama dengan min 100 per 10, dan hasilnya ialah min 10. Min 100 per 10 itu disederhanakan menjadi min 10 per 1, dan hasilnya ialah min 10. Kemudian jika mencari arus pada beban atau IL, di sini kita sudah mengetahui
IL sama dengan 0 min VO per RL sama dengan 0 min 10 per 25K. Dan mempunyai hasil dari 0 min 10 per 25K ialah 0,4 mA. Dan kemudian terakhir yang ditanyakan LO, di sini kita mendapatkan LO sama dengan I plus IL sama dengan I-nya sudah diketahui yaitu 0,1 mA ditambah IL-nya juga sudah kita ketahui yaitu 0,4 mA dan mempunyai hasil 0,5 mA. Kemudian kita punya contoh soal tegangan negatif sebagai masukan pada inverting input. Jadi tegangan yang masuk pada inverting input ini ialah negatif. Diketahui RF sama dengan 250K, RI sama dengan 10K, VI sama dengan min 0,5 volt dan RL sama dengan 25K. Dan ditanyakan arus dengan output, kemudian penguat beban, arus pada beban, dan juga beban output. Di sini kita mempunyai solusinya. I sama dengan VI per RI sama dengan 0,5 volt per 10K dan mempunyai hasil 0,05 mA. Kemudian kita mencari VO atau tegangan output. VO sama dengan min RF per RI dikali VI sama dengan RF yang sudah diketahui 250 dan RI-nya 10. Jadi min 250K per 10K dikali min 0,5 volt sama dengan 12,5 volt. Kemudian jika ingin mencari ACL itu seperti yang kita tahu tadi, rumusnya ialah min RF per RI. Jadi RF-nya sudah diketahui 250K per RI 10K sama dengan min 25. Arus pada bebannya di sini kita mempunyai rumus VO per RL sama dengan 12,5 per 25K. Ini 12,5 volt ya. Per 25K sama dengan 0,5 mA. Dan terakhir kita mencari IO. IO sama dengan I tambah IL sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 0,55 mA. Nah, di sini kita mempunyai gambar rangkaian jika tegangan AC dimasukkan pada op-amp inverting. Di sini sudah terlihat jelas ya. Dari awal tegangan inputnya dia memulai dari 0 derajat. Kemudian tegangan outputnya itu ialah 180 derajat. Dan di sini juga terlihat tegangan inputnya itu amplitudenya itu tegangan input kecil dan tegangan outputnya besar. Inilah yang dimaksud dengan perubahan pada contoh soal tadi ya. Jika tegangan yang awalnya positif, tegangan inputnya positif, maka tegangan outputnya berubah menjadi tegangan min. Jadi keluaran itu menjadi negatif. Kebalikannya, di sini juga tegangan inputnya adalah negatif. Jadi tegangan outputnya adalah positif. Selanjutnya kita akan membahas inverting adder atau rangkaian penjumlah balik. Inverting adder ini mempunyai lebih dari satu input. Jika dari tadi kita membahas hanya satu input ya seperti gambar yang tadi. Nah, inverting adder ini bisa memasukkan lebih dari satu input. Nah, dengan di sini kan ada contoh tiga input ya. V1, V2 dan V3. Maka dapat dirumuskan di sini kalau R1 tidak sama dengan R2, R2 tidak sama dengan R3, atau R3 tidak sama dengan RF, maka dapat dirumuskan sebagai VO sama dengan min RF per RI dikali V1
ditambah min RF per R2 dikali V2 ditambah min RF per R3 dikali V3. Atau jika misalkan ingin menambah input, bisa juga plus min RF per R4 dikali V4 dan seterusnya. Kemudian jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF, maka kita bisa mendapatkan persamaan VO sama dengan min V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini rumus yang VO sama dengan min V1 tambah V2 ditambah V3 itu berlaku jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan RF-nya itu sama. Kemudian jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, jadi R1, R2, R3-nya itu jumlahnya sama dengan R, maka kita mendapatkan persamaan VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 ditambah Rn atau jumlah resistensinya per jumlah R tersebut. Jadi sudah jelas ya, inverting ini bisa fungsinya itu bisa lebih dari satu input. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan non-inverting amplifier atau penguat tak membalik. Non-inverting amplifier ini kebalikan dari inverting amplifier ya. Karena arus yang masuk ke terminal op-amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewati RF. Sehingga timbul tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI dikali RF. Nah, jika tadi inverting itu polaritas min, nah non-inverting ini mempunyai polaritas positif. Nah, polaritas positif pada RF pada terminal keluaran VO, maka besarnya VO merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga VO sama dengan VRF plus VI. Nah, di sini juga terdapat persamaan VO sama dengan VRF tambah VI sama dengan VI per RI dikali RF ditambah VI, kemudian menghasilkan RF per RI dikali VI tambah VI. Nah, kemudian bisa disimpulkan VO sama dengan RF per RI ditambah 1 dikali VI. Nah, kemudian jika menggunakan gain tertutup atau ACL seperti yang kita tahu tadi ya di inverting, maka menghasilkan persamaan ACL sama dengan VO per VI sama dengan RF per R1 ditambah RF per RI ditambah 1. Nah, kemudian di arus bebannya IL sama dengan VO per RL. Nah, selanjutnya kita membahas rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Ini untuk input yang lebih dari satu, sama ya. Tetapi dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus, op-amp didapatkan persamaan V1 sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 plus R2 dikali V2. Maka tegangan output sama dengan VO sama dengan RF per R1 ditambah 1 dikali R2 per R1 ditambah R2 dikali V1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 dikali V2. Kemudian ACL-nya atau penguatnya itu gainnya itu ACL sama dengan VO per VI. Nah, ini juga non-inverting adder ini berlaku untuk input yang lebih dari satu. Nah, sekarang di sini kita masuk ke rangkaian penjumlah tak membalik ya, atau non-inverting adder yang N-nya itu dimasukkan. Jadi di sini
Tadi kan kita melihat masukannya itu kan ada min, ada inputnya itu masuk ke min dan ada yang inputnya masuk ke plus ya. Nah, kalau non inverting adder yang n-nya dimasukkan, bila jumlah masukan lebih dari 2 atau n masukan dengan R sama semua kecuali RF dan nilai RF sama dengan RF sama dengan N-1, maka besarnya tekanan output kita di sini mempunyai persamaan VO sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Nah, di sini kita mempunyai rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Di sini kita juga mempunyai persamaan VO sama dengan RF per RI ditambah 1 ditambah R1 per R1 tambah R2 dikali V2 min RF per RI dikali V1. Nah, jika nilai perbandingan resistor seimbang, maka R1 per RI per R1 sama dengan RF per R2. Maka dengan outputnya ialah RF per R1 dikali V2 min V1. Jadi ini tuh ada dengan outputnya itu dibalikan ya ke input. Jadi gainnya itu dibalikan penguatnya. Ada penguat membalik dan penguat tidak membalik. Nah, sekarang ke rangkaian pembanding. Op-amp itu juga mempunyai fungsi sebagai komparator ya, di mana komparator itu merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tekanan referensi. Sebelumnya rangkaian pembanding berupa open loop dengan tekanan input tidak mengalami noise. Nah, ini sebelumnya ini rangkaian ini tidak mengalami noise. Nah, di sini kita melihat gambar ya. Nah, di sini tuh ada tegangan tanpa gangguan, gambar ini. Nah, gambar di sini kemudian terdapat noise itu tersendiri ya, atau gangguan itu. Sifat op-amp sebagai detektor maupun komparator tegangan output didapatkan dari selisih tegangan ED. Tegangan ED itu selisih tegangan input ya, seperti yang kita bahas di materi op-amp bagian 1. Nah, jika ED positif, maka VO sama dengan plus V saturasi. Atau sebaliknya. Saat noise timbul pada input EN, maka kaki inverting pada input menjadi V1 tambah Vn sehingga selisih ED menjadi ED sama dengan 0 min V1 ditambah Vn sama dengan hasilnya min V1 tambah Vn. Nah, di sini pembanding ini berfungsi sebagai jika terjadi ada gangguan ya, seperti gambar di sini. Kemudian kita masuk ke detektor pembalik penyilang nol dengan hysteresis, atau bahasa Inggrisnya IZCD with hysteresis. Untuk mengatasi noise perlu dipasang feedback ke masukan positif input atau positif feedback. Nah, di sini kita mempunyai gambar ya. Jadi feedback itu dimasukkan ke input positif. Sudah jelas kita di gambar ini. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus tegangan saturasi atau min tegangan saturasi. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus tegangan saturasi dengan tegangan masukan sebesar R2 per R1 tambah R2 ditambah V saturasi. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau punyai simbol VUT. Nah, jadi
tegangan upper threshold voltage itu mempunyai persamaan VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 ditambah V saturasi. Nah, tegangan ED VUT min V1. Nah, selama tegangan input V1 itu lebih kecil dari tegangan UT itu, maka ED atau selisih tegangan input itu sama dengan positif dan tegangan VO sama dengan tegangan plus V saturasi. Nah, jika tegangan inputnya ini naik sampai dengan lebih besar dari VUT itu. Nah, kalau tadi kan VI-nya itu kan lebih kecil dari VUT. Nah, jika VI-nya naik atau lebih besar dari VUT, maka selisih tegangan input menjadi negatif dan tegangan output menjadi min V saturasi. Karena tegangan VO sama dengan min V saturasi, maka tegangan feedback masukkan menjadi R2 min per R1 tambah R2 min V saturasi. Karena tegangan feedback nilainya negatif atau tegangan feedback lebih kecil dari V output, maka dinamakan VLT. Jadi nilainya VLT sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min V saturasi. Nah, karena adanya batas atas dan batas bawah, maka akan ada namanya histeresis atau VH, yaitu perbedaan ambang atas dan ambang bawah. Dan kita mempunyai persamaan VH sama dengan VUT min VLT. Selain adanya histeresis, ada pula juga tegangan tengah atau center voltage bahasa Inggrisnya ya, yang disimbolkan sebagai VCTR atau center voltage itu sendiri ya, yang dapat dirumuskan VCTR sama dengan VUT min VLT per R2. Di sini kita juga mempunyai gambar ya. Gambar ini terdapat VUT, VLT, dan VCTR. Di mana VCTR itu di tengah, VUT itu di kanan, dan VLT itu di kiri. Dan di atas itu V saturasi plus dan di bawah V saturasi min. Yang menjadi kita mendapatkan persamaan VUT sama dengan R2 per R1 tambah R2 plus V saturasi. Karena VUT itu berada di sebelah kanan titik koordinasinya ya. Nah, jika VLT itu sama dengan R2 per R1 ditambah R2 min V saturasi karena dia berada di kiri dan saturasinya itu menyimbolkan min atau negatif ya. Nah, sekarang detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau bahasa Inggrisnya NICCD with hysteresis. Rangkaian detektor penyerang nol tak membalik yang bersifat open loop jika mendapatkan noise maka akan mengalami kesalahan pada VO di sekitar crossing. Nah, jadi ini jika mendapatkan noise pada rangkaian detektor itu, maka VO-nya itu akan ada kesalahan atau gangguan di sekitar crossingnya. Apabila R dan feedback sama dengan M dikali R, maka besarnya VUT sama dengan min V saturasi per M. Kemudian VLT sama dengan plus V saturasi per M. Nah, jika tadi kan VUT-nya itu kan di sini plus ya, sama dengan plus V saturasi. Nah, jika di detektor tak membalik penyilang 0, VUT-nya sama dengan min V saturasi per M. Kemudian kebalikannya, VLT sama dengan V saturasi per M. Di sini juga kita mempunyai rumus VH sama dengan VUT min VLT dan V centernya sama dengan VUT min VLT per R2. Kemudian kita masuk ke pembahasan detektor pembalik taraf tegangan dengan histeresis atau bahasa Inggrisnya
Inverting voltage level detector with hysteresis. Apabila tegangan pembanding tidak nol, tapi suatu tegangan referensi Vref atau referensi, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangan, yaitu sumber tegangan VO dengan referensi, sehingga didapatkan persamaan VUT sama dengan N kali R per R tambah N kali R dikali Vref plus R per R tambah N kali R plus V saturasi sama dengan N per 1 tambah R dikali V referensi dikali plus V saturasi per 1 tambah N. Nah, jika kita mencari VLT pada detektor pembalik taraf tegangan, kita mendapatkan VLT sama dengan N kali R per R tambah N kali R dikali Vref plus R per R tambah N kali R min saturasi sama dengan N per 1 tambah R dikali V referensi dikali min V saturasi per 1 tambah N. Di mana kita mendapatkan nilai N ini jika kita lihat di gambar diindikasikan sebagai jumlah dari resistansi tersebut ya. Jadi detektor pembalut taraf tegangan dengan histeris ini adalah pembahasan terakhir kita pada materi operasional amplifier atau OPM ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.